Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Farmasi 4A yang akan mempresentasikan mata kuliah Farmakoterapi 1. Di sini kami beranggotakan ada Aldina Wahyuningrum, Chandra Luciana Widya, Dimas Setiono, Esi Rizkiyah, Julia Pungki Astuti Firi, dan yang terakhir ada Yesi Linda Saputri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai drug induced liver injury. Yang pertama, liver injury. Hati adalah salah satu organ terbesar pada tubuh manusia dengan bobot kurang lebih sekitar setengah kilogram. Meskipun bobot hati hanya 2-3% dari bobot tubuh manusia, namun organ hati terlibat sekitar 25-30% pemakaian oksigen. Fungsi hati antara lain untuk membentuk kantong empedu dan isinya, melepaskan dan menyimpan karbohidrat, membentuk urea, dan banyak fungsi lainnya yang berhubungan dengan metabolisme lemak dan melakukan detoksifikasi berbagai obat dan racun. Hati memiliki bagian-bagian yang disebut lobus yang terbagi menjadi dua, yaitu ada lobus dextra dan lobus sinistra, yang masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Lobus hepatis dextra dibatasi dengan lobus hepatis sinister oleh fossa vesicae pilaris dan sulcus venae cava pada facies visceralis hepatis. Yang selanjutnya ada tanda-tanda rusaknya fungsi hati. Yang pertama, menguningnya warna kulit. Yang kedua, naiknya konsentrasi bilirubin. Yang ketiga, membran mukosa. Yang keempat, SGOT atau serum glutamic oxaloacetic transminase. Yang kelima ada 4, GGT, gamma glutamyl transferase. Dan yang keenam ada SGPT, serum glutamic pyruvic transminase. Jenis penyakit hati. Yang nomor 1 ada sirosis hati, yang kedua ada hepatitis, yang ketiga ada penyakit kuning, yang keempat ada Reye syndrome, yang kelima ada penyakit Wilson, dan yang keenam ada tumor hati. Penyakit hati dalam lingkungan masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu penyakit hati akut dan penyakit hati kronis. Penyakit hati akut yang disebabkan karena virus, obat-obatan, alkohol, dan keadaan iskemik. Penyakit hati kronis yaitu hepatitis kronis, sirosis hati, dan hepatoma. Pembeda jenis penyakit ini ditujukan untuk menentukan prognosa dan penata laksanaan dari masing-masing penyakit. Sirosis hati. Sirosis hati adalah tahap paling akhir dari seluruh tipe penyakit hati kronik. Sirosis hati adalah penyakit hati menahun yang ditandai dengan proses peradangan, nekrosis sel hati, usaha regenerasi, dan terbentuknya fibrosis hati yang difus dengan terbentuknya nodul yang mengganggu susunan lobulus hati. Klasifikasi sirosis hati. Sirosis hati diklasifikasikan berdasarkan morfologi dan etiologinya. Klasifikasi morfologi telah jarang dipakai karena sering tumpang tindih satu sama lainnya. Klasifikasi ini terdiri dari yang pertama ada sirosis mikronoduler, di mana nodul berbentuk uniform, diameter kurang dari 1 mm. Penyebabnya antara lain alkoholisme, hemakromatosis, obstruksi biliar, dan obstruksi vena hepatika. Yang kedua, sirosis makronoduler, di mana nodul bervariasi dengan diameter lebih dari 3 mm. Penyebabnya antara lain ada hepatitis kronik B, hepatitis kronik C, defisiensi alfa 1 antitripsin, dan sirosis biliar primer. Dan yang ketiga ada sirosis campuran kombinasi antara mikronoduler dan makronoduler. Hati memiliki bagian-bagian yang disebut lobus
yang terbagi menjadi dua, yaitu ada lobus dextra dan lobus sinistra, yang masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Lobus hepatis dextra dibatasi dengan lobus hepatis sinister oleh fossa vesicae pilaris dan sulcus venae cava pada facies visceralis hepatis. Yang selanjutnya ada tanda-tanda rusaknya fungsi hati. Yang pertama, menguningnya warna kulit. Yang kedua, naiknya konsentrasi bilirubin. Yang ketiga, membran mukosa. Yang keempat, SGOT atau serum glutamic oxaloacetic transminase. Yang kelima ada 4, GGT, gamma glutamyl transferase. Dan yang keenam ada SGPT, serum glutamic pyruvic transminase. Selanjutnya ada 3 tipe sirosis atau pembentukan parut dalam hati. Yang pertama, sirosis Laennec, alkoholik nutrisional, di mana jaringan parut secara khas mengelilingi daerah portal, sering disebabkan oleh alkoholis kronis. Selanjutnya nomor 2, sirosis pasca nekrotik, di mana terdapat pita jaringan parut yang lebar sebagai akibat lanjut dari hepatitis virus akut yang terjadi sebelumnya. Dan yang ketiga ada sirosis biliar, di mana pembentukan jaringan parut terjadi dalam hati di sekitar saluran empedu terjadi akibat obstruksi biliar yang kronis dan infeksi atau kolangitis. Sirosis hati. Sirosis hati adalah tahap paling akhir dari seluruh tipe penyakit hati kronik. Sirosis hati adalah penyakit hati menahun yang ditandai dengan proses peradangan, nekrosis sel hati, usaha regenerasi, dan terbentuknya fibrosis hati yang difus, dengan terbentuknya nodul yang mengganggu susunan lobulus hati. Selanjutnya, manifestasi klinik sirosis. Menurut Smeltzer dan Barr 2001, manifestasi klinis dari sirosis hepatis antara lain nomor 1, yang pertama ada pembesaran hati, yang kedua ada obstruksi portal dan asites, yang ketiga ada varises gastrointestinal obstruksi, yang keempat edema, yang kelima defisiensi vitamin dan anemia, yang keenam kemunduran mental. Yang selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, di mana yang pertama ada darah, yang kedua kenaikan kadar enzim transminase atau SGOT dan SGPT, yang ketiga albumin, yang keempat pemeriksaan CHE atau cholinesterase, yang kelima pemeriksaan kadar elektrolit, yang keenam ada USG atau ultrasonografi, yang ketujuh pemeriksaan radiologi, yang kedelapan tomografi komputerisasi, yang kesembilan magnetic resonance imaging, yang ke-10 biopsi hati untuk mengkonfirmasi diagnosis. Yang selanjutnya ada penata laksanaan sirosis hati. Tujuan pengobatan sirosis hati adalah yang pertama mencegah kerusakan hati lebih lanjut, yang kedua mengobati komplikasi sirosis, yang ketiga mencegah kanker hati atau deteksi sedini mungkin dan transplantasi. Tata laksana komplikasi sirosis hepatis. Yang nomor 1 ada asites dan edema. Meliputi tirah baring, diet rendah garam 2 gram per hari, cairan 1 liter per hari, diuretik, parasentesis,
transjugular intravenous portosystemic shunting atau TIPS. Selanjutnya ada transplantasi hati. Yang kedua ada varises esophagus, meliputi sebelum berdarah dan sesudah berdarah bisa diberikan obat penyekat beta, yaitu propanolol. Yang kedua, waktu perdarahan akut bisa diberikan preparat somatostatin atau ekstreotid. Diteruskan dengan tindakan skleroterapi atau ligasi endoskopi. Yang terakhir, transjugular intravenous portosystemic shunting atau TIPS. Yang pertama, liver injury. Hati adalah salah satu organ terbesar pada tubuh manusia dengan bobot kurang lebih sekitar setengah kilogram. Meskipun bobot hati hanya 2-3% dari bobot tubuh manusia, namun organ hati terlibat sekitar 25-30% pemakaian oksigen. Fungsi hati antara lain untuk membentuk kantong empedu dan isinya, melepaskan dan menyimpan karbohidrat, membentuk urea, dan banyak fungsi lainnya yang berhubungan dengan metabolisme lemak dan melakukan detoksifikasi berbagai obat dan racun. Selanjutnya, kerusakan yang disebabkan obat terapi sirosis. Yang pertama ada obat paracetamol. Berdasarkan penelitian Robianto et al. 2019, penggunaan paracetamol dikategorikan A karena paracetamol diketahui pasti bersifat hepatotoksik akut, terutama pada penggunaan dosis besar. Terapi paracetamol diketahui dapat menyebabkan cedera hepatoseluler akut dan serius akibat overdosis yang disengaja atau tidak disengaja. Cedera ini disebabkan oleh efek toksik langsung dari paracetamol dosis tinggi. Obat yang kedua ini ada ranitidin. Ranitidin merupakan antagonis reseptor H2 yang bekerja dengan menghambat histamin pada reseptor H2 secara kompetitif dan mengurangi sekresi asam lambung. Efek yang ditimbulkan ranitidin dapat meningkatkan nilai SGPT dan memperluas kerusakan hepar. Toksisitas ranitidin bersifat reversibel dan ringan, akan tetapi pada kerusakan liver yang parah telah menyebabkan kematian beberapa individu. Yang ketiga ada terapi omeprazol. Terapi omeprazol menimbulkan cedera hepar dengan reaksi hipersensitivitas yang dicurigai akibat perubahan metabolisme. Obat tersebut dimetabolisme oleh sistem P450 atau CYP2C19 hepar, tetapi memiliki sedikit efek pada aktivitas enzim yang memetabolisme obat. Selanjutnya yang keempat, spironolakton. Menurut hikmah, pasien sirosis yang mendapatkan terapi spironolakton bersamaan obat diuretik lainnya dapat memperparah ensofalopati hepar. Yang kelima ada ondansetron. Ondansetron merupakan antagonis reseptor 5-HT3, dapat meningkatkan enzim serum sesekali selama terapi, tetapi ini umumnya ringan tanpa gejala dan sembuh dengan cepat. Permulaan cedera mulai 1 hingga 2 minggu setelah paparan dan pola cedera hepatoseluler dan tanpa fitur imunoalergi atau autoimun. Bloker reseptor 5-HT3 dimetabolisme di liver sebagian besar melalui sistem sitokrom P450, tetapi potensinya rendah untuk menyebabkan cedera hepar. Selanjutnya ketorolak. Ketorolak tidak terbukti tetapi diduga sebagai penyebab cedera hepar yang nyata secara klinis. Metronidazol dosis tinggi yang diberikan secara parenteral atau overdosis dapat menyebabkan peningkatan kadar serum amin transferase serum. Namun cedera hepar akut dan klinis di metronidazol jarang terjadi. Penyebab cedera hepar akut akibat metronidazol mungkin imunoalergi. Selanjutnya ada dexamethasone.
Dexamethasone merupakan obat golongan kortikosteroid. Hepatotoksisitas kortikosteroid secara umum memiliki efek besar pada hepar, terutama bila diberikan jangka panjang dan dalam dosis yang lebih tinggi. Kortikosteroid dapat memicu atau memperburuk steatohepatis non-alkohol. Konsumsi kortikosteroid pada hepatitis B dapat menginduksi peningkatan replikasi virus dan kadar DNA virus hepatitis B, sekaligus menurunkan kadar serum aminotransferase. Namun, peningkatan replikasi virus dapat memperburuk penyakit hepar yang mendasarinya. Selanjutnya, tramadol. Cedera hepar yang disebabkan oleh overdosis tramadol juga telah dikaitkan dengan hiperammonemia, asidosis laktat, dan steatosis hepar, menunjukkan cedera mitokondria langsung. Dan yang terakhir ada asam mefenamat. Studi prospektif asam mefenamat menunjukkan bahwa kurang dari 5% pasien yang menggunakan asam mefenamat mengalami peningkatan serum sementara aminotransferase. Peningkatan aminotransferase yang ditandai lebih dari 3 kali lipat terjadi pada kurang dari 1% pasien. Meloxicam merupakan golongan NSAID, obat antiinflamasi non-steroid yang umumnya dapat ditoleransi dengan baik, tetapi efek sampingnya bisa berupa gangguan pencernaan dan rasa sakit, mual, sakit kepala, pusing, mengantuk, gatal, edema perifer, dan reaksi hipersensitivitas. Studi prospektif menunjukkan bahwa hingga 7% pasien yang menggunakan meloxicam mengalami setidaknya peningkatan sementara serum aminotransferase. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.